Kita ke informasi lain, pemirsa. Merasa ada pelanggaran HAM dalam kasusnya, Roy Suryo CS mendatangi kantor Komnas HAM. Dari hasil pertemuan terungkap bahwa gelar perkara yang digelar oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM. 3 serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, Damai Harilubis, mengatakan ada polisi dalam pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi di Solo. Damai menyebut sebagian polisi berasal dari Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Oh, belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Clear. Siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat, ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh aja duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Penyidik. Katanya tadi nggak ada, masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Iya. Ada di rumah itu? Ada bukan di rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan? kan, Telepon-teleponan? Oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat, cuma disebutkan ada orang. Dan langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta, sedikit. Bang Egy yang minta penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu Iman yang dimaksud itu Imam, Pak bukan imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Bang, atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini, Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanudin Oh, Dirkrim. di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 orang. belum pernah. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi kotak hitam atau black box pesawat ATR-42-500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media
Pak, nggak ada di belakang Pak. Mohon Tim maaf. SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di desa Tompobolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Sarau. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi. Jenazah Florencia diterima oleh ayah almarhum. Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah diserahkan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah semua proses penyerahan, rencananya jenazah almarhum langsung dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi, serta identifikasi jenazah almarhum. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami, sehingga kami bisa terlibat, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya, sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta, terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami, dan juga bisa segera ditemukan, sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan. Hingga saat ini, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih melakukan identifikasi terhadap jenazah